Saya jauhkan handphone saya. Oke, siap. Sit, Saya jauhkan handphone saya. Gini. Apa? kemarin kan kita pernah diskusi. Oke. Saya bilang sama kamu, Robnya agama apakah yang adalah mayat? Kamu jawab Robnya agama Islam, betul? Siap. Coba definisikan dulu Rob menurut Edis, silakan. Sebelum kita bicara masalah definisi Rob, Robnya umat Muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu Rob itu apa. Dari versi Edis. Ya, Rob itu artinya sama persis dengan kurios. Sama persis dengan kurios. Ya, sama Hanya persis itu? dengan apa? Hanya itu, hanya satu itu. Sama persis dengan kurios. Kurios, kemudian bahasa Inggrisnya Lord, atau bahasa Jawanya Gusti. Ya. Yang definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang mengatur, memimpin, mengendalikan, memelihara, ataupun memiliki terhadap Izin. sesuatu. Tuh, itu definisi Sebentar. Rob. Iya ya, mengatur. Coba diulang tadi. Mengatur, Mengendalikan, memimpin, memimpin, dan memiliki. Iya. 4. Ya, kurang lebih seperti itu, bisa ditambahi Oke. juga. Kalau bisa Oke. kurang. Boleh saya jelaskan? Boleh saya berbicara? Silakan. Oke. Silakan. Mengatur. Edis sedang mengatur pola pikir orang Kristen kalau kita menuhankan Nabi Muhammad. Satu. Saya nggak pernah mengatur pola pikir orang sabar Kristen. dulu, saya dulu dong. Boleh? Saya dulu. Yang mengatur pola pikir orang mengendalikan Kristen itu Edis, adalah sebentar dong. Kok nggak Holy boleh? Kan nggak Spirit. Boleh dong saya bicara. Kenapa? Silakan. Oke. Direkam ya teman-temannya, direkam. Islam direkam. Yang Islam direkam. Pertama, Rob itu definisinya mengatur, kata Edis. Edis sedang mengatur pola pikir orang-orang Kristen yang Saya sudah tidak mau mengatur menyembah pola manusia. pikir orang Kristen. Oke. Mana sih? Yang kedua, mengendalikan. Edis Saya sedang tidak mengendalikan orang pemikiran-pemikiran. Oh, sebentar dong. Saya boleh bicara nggak? Silakan. Oke. Pertama tadi mengatur, Edis sedang mengatur caranya agar umat Islam menuhankan manusia. Kan begitu? Nah, itu satu. Dua, Edis sedang mengendalikan pola pikir orang Kristen yang tidak memakai akal, bagaimana katanya tidak sadar orang Islam menuhankan manusia. Coret. Memimpin. Edis sedang memimpin banyaknya orang-orang yang mau mendengarkan Edis. Edis sedang ada dalam memimpin setiap pembicaraan-pembicaranya, dia memimpin dirinya sendiri dan orang banyak mendengarkan. Banyak orang. Dan Edis memiliki room ini dan ditonton banyak orang. Semua Edis memenuhi syarat itu. Apakah Edis Rob? Edis Rob. Artinya Edis Kristus baru. Betul? Itu terlalu maksa. Loh, kok maksa Edis? Kok maksa? Enggak. Tapi kamu ngakui nggak Muhammad itu Rob? Ya, mari kita kembali. Udah panik. Enggak panik. Sebentar, singkat Ya. saja, simple. Simpel. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Sama seperti Edis. Nah, nggak jawab. Simple, saya tanya. Kamu oke, kita mengakui kembali. tidak? Ini. Nabi Muhammad Rashid. mengatur. Oh iya, Ini Nabi makanya saya Muhammad nggak mau mengatur. diskusi dengan kamu. Dengar. Simple. Oke, ya. Kamu tadi bilang begini bla bla bla. Saya nggak mengakui. Oke? Kenapa nggak mengakui? Tapi Edis sudah di Terserah. mata saya, Edis sudah Masalahnya memenuhi. saya tidak mengakui. Sekarang Karena- begini. Dengar dulu. Makanya karena denger blunder. dulu. Kamu dengar. Karena blunder. Dengar ya. Tenang. Malu Gini. ya, malu. Ya. Apakah dengan mulutmu sendiri kamu mengakui bahwa di tengah-tengah umat muslim Muhammad itu adalah Rob? Kalau definisinya demikian, iya. Oke. Muhammad adalah Robnya umat muslim. Betul. Apakah kamu juga mengakui bahwa di tengah-tengah umat muslim Allah juga adalah Rob? Ya Rabbul Alamin. Kalau merujuk kepada Allah, ya Rabbul Alamin. Sekarang Kenapa? saya tanya, Ayo. apakah Ya, dengar? ya. Allah memimpin umat nggak? Kenapa? Tidak. Berarti Allah bukan pemimpinnya umat muslim. Betul, Allah tidak pernah memimpin. Nah, kenapa? Jadi Allah tidak, jadi pemimpin umat muslim bukan Allah.
Bukan begitu. Allah itu bukan pemimpin lu. Iya. Ya, kenapa? Oke, sebutkan Ihdinas- saya definisi. Sebentar. Sebutkan saya. Bentar. Sebutkan saya definisi pemimpin itu Dengar. apa? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oke, siapa yang bimbing umat muslim? Nabi Muhammad. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bimbing? Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah. Kami meminta kepada Allah. Kena. Ih, banyak video Iya, nih. makanya saya bilang. Kena Jadi dia. makanya saya bilang teman-teman, ya. Jadi gini loh, maksud saya itu begini, Rashid. Saya itu kan sudah memperdalam agama Islam Apa? itu selama 13 tahun. Oh iya. Saya sudah temukan kok intinya antara Islam dan Kristen itu 11-12. Oke. Cuman ada bedanya. Oke. Cuman ada Apa? bedanya. Bedanya orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Udah, boleh saya bernarasi? Boleh saya bernarasi? Bedanya yang Boleh nggak saya bernarasi? mengejawantahkan. Dengar dulu. Oh, iya, yang oke, silakan. mengejawantahkan Allah, yang menjadi wujud dari Allah, yang menjadi gambar atau cerminan dari Allah adalah manusia yang bernama Muhammad. Dan dia ada di dalam kuburan. Nah, sekarang di dalam Kristen yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga, yang menjadi citra dari Bapa di surga, Di mana yang dalilnya? menjadi pengejawantahan Di dari mana Bapa di dalilnya? surga adalah Yesus. Di mana dalilnya? Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Tuh, Barang buktinya siapa menyalibkan bahwa aku, Yesus dia telah menyalibkan adalah Bapa, citra. gitu. Bukti Gitu. bahwa Yesus adalah gambar citra Boleh nggak saya wujud bicara, daripada Idis? Bapa di surga. Iya, boleh nggak saya bicara? Boleh? Boleh saya bicara? Masalahnya kami dipimpin oleh Yesus, kamu Kok nggak dipimpin boleh? oleh Muhammad. Kok nggak boleh? Boleh saya bicara? Yang Boleh saya menjadi bicara? Rob kami adalah Boleh Bapa saya, di surga dan Yesus Edis, dan Roh boleh Kudus. saya bicara? Yang Boleh saya menjadi bicara? Robmu Allah dan Muhammad. Boleh saya bicara di roommu boleh saya bicara? Boleh saya Masalahnya bicara? kamu nggak ngerti apa yang kamu Kenapa jawab. nggak boleh saya bicara? Ayo boleh? Intinya kamu sudah mengakui Begini, Muhammad saya sebagai mau Roh, mengajarkan betul? SDM rendah. Saya mau ajarkan SDM rendah. Boleh saya bicara? Silakan. Ya, gini. Pemimpin SDM rendah, saya akan ajarkan apa yang kau katakan. Barusan kau mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya tidak ada yang bisa membantah. Barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Begitu. Terserah. Saya sekarang bicara. Kamu mendefinisikan tentang Rob, mengatur, mengendali, pemimpin dan memiliki. Di sini kamu juga memiliki, berarti kamu Kristus baru setara dengan Memiliki Yesus. siapa? Saya memiliki Kamu memiliki siapa? room ini, mengatur banyaknya Oh, SDM rendah. di room ini saya rob Iya, memang. Di room betul, iya betul. Makanya kamu memiliki pengikut-pengikut SDM rendah di yang banyak. room ini saya Makanya- yang punya room ini. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Gimana kamu itu? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Boleh? Kamu tadi bicara banyak kan? Ya Boleh? kita nggak bahas Iya. rob di room Boleh. TikTok. Iya, boleh saya bicara. tidak membahas. Iya, oke. Boleh yang saya bicara? mengendalikan, yang mengatur, Boleh yang saya bicara? menguasai room ini. Oke, siap. Saya Oke, berbicara yang mengendalikan, yang mengatur Oke, umat. siap. Boleh saya bicara? Terima kasih, terima kasih. Ketika ada orang memang begini, SDM rendah akan lebih banyak daripada SDM yang berkualitas. Pasti akan banyak Oh, berkumpul. jangan curhat, Rashid. Sebentar. Saya berbicara. Saya boleh nggak- saya berbicara? jangan curhat, Saya nggak dengar, curhat. Saya Kamu berbicara. kalau Boleh mau saya bicara? diskusi yang bagus, dengar, Ya udah. dengar. Saya berdiskusi. Dengar, Saya mau Rashid, mau dengar menjelaskan dulu. ini. Dengar. Kamu Kok jangan begitu? panik gitu. Jangan panik. Saya nggak panik. Jangan Ya udah, panik. saya- Dengar. Iya, saya boleh. Apakah kita bicara dalam ruang lingkup yang kecil TikTok yang jumlahnya 20.000 orang, atau kita berbicara umat muslim yang 1 miliar lebih? Kita bicara ruang TikTok atau ruang umat? Berbicara di depan Saya tanya dulu. orang. Berbicara di depan banyak orang. Udah? Enggak, jawab dulu Berbicara situ, di jawab depan dulu. banyak orang. Berbicara di depan banyak orang. 20.000 itu bukan nilai yang kecil. Iya, Lanjut. tetapi Boleh saya lanjut bicara? yang kita dengar dulu, Iya. Rashid. Oke, kita ya. nggak Kita bicara ikuti maunya, biar mengenai nggak kita. sampel atau jumlah 20.000 orang ini. Oh, ya udah. Kita berbicara mengenai keseluruhan umat Muslim dan keseluruhan orang Kristen. Dengar ya, kalau Yesus bicara A, seluruh orang Kristen nunduk. Oh, wow. Dengar, percaya? Wow. Kalau Muhammad ngomong A, seluruh umat Muslim nunduk. Percaya? Oke. Enggak. Nah,
Enggak. Berarti Muhammad nggak perlu didengar sama umat muslim. Loh, bukan begitu. Kenapa kau mengatakan itu? Udah kau tidur di bawah sana. Ya. Kau di bawah sana. Mereka ingin mengingkari, teman-teman. Kuat ya Edis ya. Jangan kabur ya. Jangan kabur ya. Kuat. Iya, saya akan menanggapi beberapa perkataan si Rashid tadi ya, yang mengatakan Muhammad katanya tidak berdosa, Muhammad katanya kalau diajak menyembah Tuhannya orang lain nggak mau. Padahal semua yang dikatakan dia ini bohong. Ya, kita akan lihat nih ya. Nih, kita akan lihat pernyataan-pernyataan Al-Quran sendiri, di mana Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa. Kita akan tunjukkan ya, misalnya di dalam Quran surat Muhammad sendiri. Ini surat Muhammad. Ya, memang orang muslim ini nggak ngerti isi Al-Quran. Saya coba balikan kamera saya ya. Coba lihat nih Rashid. Ini kan Al-Quran nih, surat Muhammad. Ayat yang ke-19. Ketahuilah, maksudnya Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini jelas nih. Ya. Coba lihat nih di tafsir Wajiz, perhatikan. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jelas. Kita lihat tafsir Al-Muqtasar nih, Markas Tafsir Riyad, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yakinilah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk dosamu, dan mohonkan ampunan untuk dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nih, jelas. Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya. Nih, mohonkanlah ampunan atas dosamu. Dosa siapa? Dosa Muhammad. Catat ini nanti. Nih, surat Al-A'qaf ayat 9. Kul, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Malu saya mengatakannya. Silakan, yang sederhana-sederhana, jangan usah berat-berat. Dia terdiam. Jawabannya simpel, langsung saya ini. Di dalam Al-Quran Karim yang tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau adalah manusia biasa yang mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak disengaja, baik disengaja. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengampunkan dosanya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Rasulullah SAW di surah Al-Fat, ya, dibaca di surah Al-Fat, yaitu apa? Di surah Al-Fat, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta penyempurnaan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke? Berarti dia aku Muhammad berdosa. Siap. Tidak masalah, Bung. Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Tetapi ingat, sesuatu yang kamu bawakan yang tidak mampu, sesuatu yang tidak mampu kamu bawakan itu, yaitu apa? Ketika Nabi Muhammad dikatakan berdosa sesuai keinginanmu, ketika Nabi Muhammad kau katakan sesuai keinginanmu, saya iyakan, nggak masalah. Tetapi di mana di surah Al-Fat dikatakan apa? Di surah Al-Fat dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diampunkan dosanya, semua dosa-dosanya. Baca, silakan baca datanya dong. Oke, ketika Anda mengatakan hal seperti ini, lalu bagaimana seorang Tuhan yang Anda ikuti? Jangan menyangka bahwa aku membawa perdamaian ke dunia ini. Aku tidak membawa perdamaian, tetapi perlawanan. Wow, apa ini? Aku datang menyebabkan, kalau baca tuh satu perikop, kan begitu? Ya, ya nggak Edis?
Dengar dong, kalau baca tuh satu perikop. Tadi sudah saya jawab ya. Nih, satu perikopnya. Aku datang menyebabkan anak laki-laki melawan bapaknya. Bapak gue salah apa, Sos? Sos, bapak gue salah apa? Tiba-tiba lu suruh gue ngelawan bapak gue. Satu perikop ya, dibaca satu perikop. Satu perikop. Dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Lah buset. Buset. Nyatuin menantu aja sama mertua susah. Si tiba-tiba ternyata Yesus datang buat bikin berantakan hidup manusia. Satu perikop dong kalau dibaca. Satu perikop. Kan begitu ya? Satu perikop ya? Saya baca lagi. Ya, yang akan menjadi musuh terbesar adalah anggota keluarga sendiri. Lah buset, ternyata gunanya Yesus datang buat apa? Buat bikin satu keluarga berantakan. Nah, sifat-sifat apa? Kata Roma Irama. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Sifat tercela. Sifat tercelanya Yesus apa? Nih, sifat tercelanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Yesus jadi Satpol PP pada saat ini. Coba dong, Edis baca nggak di sini? Nah, coba Edis fokus sesuai keinginanmu, it's okay, sesuai keinginanmu. Tetapi apakah kita mau melupakan yang namanya sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tepuk tangan buat Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada yang kayak begini. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, dipertegas dong sama dia, melainkan pedang. Kuat ya Edis ya. Jangan kabur ya. Jangan kabur ya. Kuat. Senyum dong. Nah gitu. Silahkan Edis. Jelaskan Yesusmu yang menjadi tiba-tiba Satpol PP. Jelaskan tiba-tiba Yesusmu menjadikan satu keluarga berantakan.